Diri ayah itu diopeni, ada manajemennya supaya iman dan Islam itu lazim melekat erat pada diri kita, sehingga besok ketika saatnya malaikat maut hadir menjumpai kita, urusan selesai. Diri ayah itu diopeni, ada manajemennya supaya iman dan Islam itu lazim melekat erat pada diri kita, sehingga besok ketika saatnya malaikat maut hadir menjumpai kita, urusan selesai. Karena memang itulah yang diminta oleh Allah Ta'ala, bukan yang lain. Allah tidak pernah melihat keadaan fisik kita, status sosial ekonomi kita tidak dilihat. Maka ketika haji, orang wajib berihram, pakaiannya semua sama. Karena memang seperti itulah manusia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Balik lagi masalah takwa. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirnya Dzulhijjah itu sejatinya adalah mengingatkan betapa pentingnya kita memiliki bekal hakul hujjah, bekal berupa argumentasi yang hak. Maka disimbolisasikan oleh Allah salah satunya dengan haji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al hajju mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Boten kok tegese sing boten haji boten saged pikantuk surga, boten. Yang Allah minta di sini itu ketaatan secara totalitas, melepaskan ikatan diri kita dengan yang lain, hanya mengikatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah esensi dari syahadat kita. Syahadat kita kan unsurnya yang syahadat yang pertama disebut syahadat itu karena persaksian syahadat kita itu ada dua. Syahadat yang pertama itu la ilaha illallah. La itu adalah huruf atau kalimat yang menegaskan tentang penolakan. An-nahyu. Nahyu itu menolak, menghilangkan, meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Ilah. Ilah itu segala hal yang kita anggap penting. Ilah itu kata para ulama adalah kalimat isbat, menetapkan secara kokoh sempurna bahwa yang dia anggap paling penting hanya Allah. Maka sama seperti ibadah-ibadah kita yang lain, mesti ikhlas, gitu. Makanya kita mengawali dengan niat. Ikhlas itu nopo, sejatosipun ikhlas itu kan meninggalkan motivasi-motivasi yang lain yang sifatnya duniawi. Apakah ingin dianggap begini dan begitu, meninggalkan riya dan sum'ah, hanya menuju satu saja. Siapa? Allah. Maka kita diingatkan setiap sholat mesti baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kita hanya kepada Allah, minta pertolongan ya hanya kepada Allah. Dan itu sesungguhnya tersusun di dalam semua ibadah kita, khususnya pada ibadah yang namanya haji dan kurban. Kenapa simbolisasinya haji dan kurban? Karena dua ibadah ini butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Kalau sholat, boten kok kula ngremehke sholat boten. Tapi dari sisi sumber daya yang harus disiapkan itu lebih mudah. Makanya kata Nabi, sholat itu nur, kan kata tuh, as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Cahaya itu panas apa adem? Adem. Al-qamaru nuron wasyamsu diyaun, kata Allah. Bulan itu cahaya, bukan sumber apa namanya,
bukan sumber panas, cuma memantulkan saja. Dari Quran ini sekian abad yang lalu. Sementara matahari itu dia cahaya juga tapi panas, api dia itu. Artinya sholat itu nur Pak, madangi dalam terus insya Allah bincang teriyawamil akhir. Sholat itu jadi akan menjadi syafaat bagi kita. Tetapi melaksanakannya insya Allah tidak terlalu berat karena memang tidak banyak pengorbanannya. Sholat itu bodoh nopo, kan bodoh nopo. Bodoh adalah kober niat. Sementara as-sodaqah itu burhan kata Allah, kata Nabi. Sodaqah itu bukti, burhan. Nah, burhan itu makna lainnya apa? Nggih, jam-jam nih burhan itu. Mungkin sekitar jam-jam songo dan burhan itu. Waktu di mana matahari sudah mulai agak tinggi, mulai panas, tercep-tercep lah itu. Sodakoh itu seperti itu. Nah, sodakoh umumnya kaitannya dengan harta. Ngetok di duit itu nggih krasa Bapak Ibu. As-sabru dia, lagi sebuah apa nih? Sabar itu seperti api. Karena memang sabar itu berat. Maka disimbolisasikan oleh Allah Ta'ala Dzulhijjah itu haji dan kurban. Setidaknya untuk kita itu burhan Bapak Ibu. Ya panas-panas sedikit lah. Nompeli saat niki korban 3,5 juta ya kroso tenan saat niki. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak kurban kemudian bukan pidato swarga betul. Saya ingin menjelaskan bahwa esensi ibadah itu memang akan setakar dengan susah payahnya. Kata Sayyidah Aisyah merekam apa yang disampaikan Nabi. Pahala itu berbanding lurus dengan susah payahnya. Haji itu rekongso Bu. Lah ngelumpuri duit ra karu-karuan, kadang sik nganggo diselit wong sing ora jelas ujug-ujug didisiki. Niku yo nggih burhan nggih sabar niku. Maka Bapak Ibu sekalian dikumpulkan di situ. Maka jenengan bayangkan dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan dalam tanda petik manasik hajinya. Jadi manasik haji kita itu sesungguhnya kan napak tilas. Napak tilas perjalanannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu pelajarannya bagi kita adalah betapa Allah Ta'ala itu tuntutannya sebetulnya seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim kita paham betul. Memang bukan sembarangan orang. Sampai beliau digelai amba'u ambiya wal mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Tentu kualitasnya ya jangan dibayangkan. Nek kali kula jenengan jelas adoh. Tapi setidaknya contoh itu harus terbaik kita menuju ke sana. Perkawis boten tekan ini mesti macam ini. Tapi setidaknya arahnya ke sana. Dan Allah tuh paham kok, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diberikan beban kecuali sesuai dengan kapasitas kita. Nabiullah Ibrahim itu untuk sebagai gambaran Bapak Ibu. Dipun paringi putra itu ketika umur beliau sudah lebih dari 80 tahun. Ditunggu sekian lama. Sudah punya anak, lanang bisa. Dalam budaya Arab lanang itu ora karu-karuan itu. Bisa meneruskan risalah kan begitu, batas Nabi. Diminta ditinggal di Makkah. Qadarullah urip selamat Bu. Nalari menungso lah betul sakit itu. Ditinggal di tengah padang pasir tidak ada apa-apa ya urip gitu. Karena memang Allah sudah menetapkan barokahnya Allah itu luas, selamat. Begitu dia remaja Bapak Ibu sekalian, diendangi. Perintahnya apa? Disembelih. Seolah-olah pesannya buat kita adalah apapun yang Allah tetapkan atas kita, kerjakan. Sami'na wa ata'na. Minimal itu diyakini dulu kalau untuk kita. Apapun syariat itu diyakini. Mengamalkan itu berikutnya. Maka perjalanan beliau bersama dengan Ismail sampai kemudian terjadi penyembelihan yang kemudian ditukar oleh Allah subjeknya, itu menjadi bagian dari manasik haji. Saking luar biasanya supaya kita mengarahnya ke sana, melepaskan ketergantungan kita kepada manusia
melepaskan keterikatan kita dengan dunia secara berlebihan. Korban juga sama, Bapak Ibu sekalian. Dan cara kita untuk melepaskan diri dari sesuatu yang membelenggu itu adalah dengan meninggalkan yang kita cintai. Latihan meninggalkan yang disukai. Maka kalau kita amati Islam itu selalu mengajaknya ke sana, Bapak Ibu sekalian. Sholat. Pena itu yang niku nek wayahe 5 waktu niku lak ya layang-layang to turu to niku. Subuh ya penake nglungker. Zuhur ki mbok yo leren layang-layang ngopi-ngopi iki Mas ya. Wong wayahe nyambut gawe wis kesel istirahat. Asar napa melih nek perlu turu. Maghrib si aras-arasan sik ngantuk. Isak kok kita kena mapan turu. Diperintahkan kita malah sholat. Nggih. Poso sama. Yang paling disukai manusia ini kelak mangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kebutuhan, bukan cuma segera kita suka, itu kebutuhan. Tapi Allah perintahkan supaya ditahan sejenak. Zakat, sinten temburu sobat dosen bondo ini betul enten. Dan tidak dilarang dalam Islam. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ni'mal malus salih limar'i salih. Sebaik-baik harta itu harta yang dipegang oleh orang-orang soleh. Menit penjenengan, kalau pesen, nek pun kadung sugih pun terus kemawon. Nek sing dereng kadung itu ngomawon pun, sing penting sabar. Haji nggih sami, butuh pengorbanan sedemikian rupa. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai kepada pemahamannya, nek haji, memang haji itu bukan ganggu saja. Nek jenengan gadah duit oke mungkin, punya fasilitas hebat, haji itu bukan ganggu Pak. Cukup jenengan niku landing teng Madinah tanggal 8 gitu. Tanggal 8 Zulhijjah bengi gitu. Terus langsung bablas ke Mekah tarwiyah. Cukup niku ngawit ini kan iku tarwiyah. Mungkin tanggal 13 dengan pun mawon. Tanggal 13 bar asar itu dengan pundur selesai. Mboten ganggu. Lah kok suwi menawak dhewe? Ya mergo awak dhewe iki ra tak nggih duit. Wis kadung tekan kono kok ya iman-iman. Jajal jenengan haji pun tanggal 8 sampai tanggal 13. Ngamuk mesti ya. Iki karepe piye lan ngrupukne seumur hidup. Kok mau tanggal 8 sampai tanggal 13. Tapi sejatosipun itu sunah-sunah itu pun sudah terkumpul semua tanggal 8 sampai 13. Niku nek jenengan sugih tenan. Tapi bagi orang-orang yang paham betapa masa yang panjang itu justru yang dirindukan. Makanya enten kanca niku wis haji plus ora lego. Pak, beda kali sing reguler ngaten saja. Ya barangkali memang hatinya sudah dibuka oleh Allah Ta'ala. Sehingga ibadah itu terasa nikmat. Maka Bapak Ibu, mari kita mulai pertama dengan yakin dulu. Semua syariat ketetapan Allah itu meskipun puluhan jenengan ra cocok pun toh diyakini. Termasuk mungkin sekedap malah ini rawuh ini ujian untuk kita. Tanggal 1. Napa tanggal 1 ini? Tanggal 1. Maaf, bulan 1 kok tanggal 1. Bulan yang pertama itu napa? Muharram. Nek jari wong Jawa Suro. Kata Allah Suro Muharram itu adalah Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan. Disebut bulan mulia adalah siapa yang beramal dilipatkan pahalanya, termasuk amal soleh pahalanya dilipatkan. Kalau tanglet sakniki nikah niku amal soleh betul. Masalah. Enten sing wantun nikah nih Payai Muharram. Saya tidak nuntut jenengan mantu Payai Muharram. Tapi nyun pangapunten, ini penting loh, ini penting. Harus yakin bahwa ketika kita nikah atau menikahkan orang, anak kita di bulan Muharram, pahalanya lebih banyak. Kudu yakin mong Allah ini yang punya aturan.
perkara jenengan boten nglampahi, yo urusan beramal itu kan tetap butuh pertimbangan. Yo tangga dulur iki kudu diitung. Geger kali tangga boten sae, geger kali keluarga nggih boten sae. Tapi kalau masalah yakin itu boten butuh amal fisik. Jangan sampai yang pangapunten rawuh teng mriki terus nggadahi keyakinan-keyakinan jahiliyah, bahaya. Mau yakin tok mau nanggal itu budi toh. Mboten itu sing semeret ya. Yakin itu kan di dalam hati kita, siapa yang tahu? Yakin Bu. Bahwa jenengan jangan sakit melampaui, tidak ada masalah. Yang penting yakin dulu. Bagaimana mungkin kita bisa beramal yang penting yakin? Jelas Bapak Ibu sekalian, Allah itu karena menghendaki kebaikan bagi kita. Allah tetapkan bulan-bulan sebagai pengingat tadi dari sisi amal. Belum lagi dari sisi fadilah. Jadi Allah menetapkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 12 syahran. Sesungguhnya di dalam ketetapan Allah, setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu yang 4 adalah bulan haram. Dimuliakan, haram itu maknanya dimuliakan. Siapa yang beramal dilipat gandakan. Keharaman itu Pak ada 2. Dari sisi makan atau tempat dan dari sisi zaman atau waktu. Dari sisi tempat ada Makkah, Madinah, Baitul Maqdis yang di Palestina pun betul bisa diprotes gitu. Dari sisi zaman, waktu, kita semua mengalami dimanapun tempat kita. Ya tadi, arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim, kata itu ketetapan Allah, jangan diprotes. Yakini. Kalau bisa, amalkan. Apa yang mesti kita amalkan? Fala tazlimu fihinna anfusahum. Jangan kalian mendolimi diri sendiri di 4 bulan tadi khususnya. Apa berat dolim pada diri sendiri? Dia maksiat. Maksiat itu meninggalkan yang diperintahkan, mengerjakan yang dilarang pun sederhana ingatkan. Di bulan apa saja? Dalam hadis Abu Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Salafun mutawaliyatun, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhor, dan bulan Rajab. Monggo Bapak Ibu. Ini termasuk bulan haram. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini itu hari-hari yang utama Bapak Ibu sekalian. Yang disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh Allah sebagai Ayyamul Ashr, hari yang 10, sampai Allah bersumpah di surat Fajr ayat yang kedua, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Mayoritas ulama menafsirkan malam yang 10 itu adalah malam-malam atau hari-hari di bulan Dzulhijjah yang awal. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah bersumpah dengan makhluk, dan cuma Allah yang boleh, kalau sumpahnya manusia, kita yang Islam itu cuma satu, Allah, demi Allah gitu aja. Ini gue betul lagi obrolan, yang betul-betul betul mulai. Tapi kalau Allah ya bersumpahnya dengan makhluk, maka menunjukkan bahwa yang Allah sebut itu pasti penting dan punya fadilah. Maka 10 yang pertama itu penting. Sampai Nabi itu menyampaikan kepada kita begini, afdalul ayyamud dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia adalah ayyamul ashr, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini pun tanggal pinten nih, betul itu kantor rong dino nggih, 3 dino. Akad niki Senin, Selasa nggih. Mungkin Rebo insyaallah nggih. Bareng kok insyaallah niki. Jadi ini termasuk Bapak Ibu sekalian, afdalul ayyamud dunya, hari terbaik di dunia.
Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Terbaik untuk apa? Boten kok tegese terbaik kangge rekreasi, dolan, mangan, boten. Kata Nabi di hadis Bukhari seperti ini, "Ma min ayyamin amalus sholih fiha." Tidak ada hari-hari di mana orang beramal soleh di dalamnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Apa hari itu? Yakni ayyamul asyr, yaitu hari yang 10. Maka monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan mek dinten niki dereng dahar pun lanjut poso. Lho poso sunah itu kan betul kedah sahur, niat belakangan tidak masalah. Tapi nek wis kadung ya Pak, disuguhi kopi to mriki sampun, tapi pun malih wong wis kadung. Nggih paling boten benjing. Nggih. Benjing lah hari tarwiyah nggih. Boten usah rame, poso niki tanggal 9 tok, 8 tok, 8 9 boten. Sing afdal apa nggih mulai tanggal 1. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boten ajeng ngaten boten, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenang oleh istri-istri beliau. Beliau itu puasanya apa? Tis'a Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nek 10 kan boten angsal tuh, sing 10 niku boten oleh poso. Kebiasaannya puasanya Nabi niku Tis'a Dzulhijjah wa yaumil asyura, kemudian salata salata ayamin kulli syahr. Jadi Nabi itu puasanya 9 hari di bulan Dzulhijjah, Asyura benjang Muharram tanggal 10, syukur ditambah tanggal 9 nggih niki sunah sing dereng sempat dilampahi Nabi. Terus yang ketiga apa? 3 hari dalam sebulan. Niku boten mesti 13, 14, 15, boten mesti 11, 12, 13. Pokoknya itu dino. Seringnya Nabi itu yang itu memang, tapi boleh yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, intinya adalah ini saat-saat di mana Nabi itu banyak berpuasa. Dan mungkin bapak-bapak sehingga bisa ambil masjid, monggo. Sunnah berikutnya adalah memperbanyak takbir. Termasuk wirid-wirid yang lain, utamanya takbir. Takbir itu kalau di 10 yang awal ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak itu yang tidak ada ketentuan. Ya kata sholat mutlak ini kan sak siri jenengan dong ya. Sing penting wekdali mboten terlarang silahkan. Niki sami takbir mutlak itu boleh sudah dibacakan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Di mana? Di mana saja. Yang penting bukan tempat terlarang. Pun di tempat terlarang, WC, teng pasar, lo boleh takbir kok dengan PD. Itu saya pun PD takbir ke masjid. Paling boten nggih kali niki sepeda motor daripada nyanyi Mas. Takbiran, rasa banter-banter nek isin karo kancane. Kalau mau Islam saya ini rada repot, amal soleh mau izin bareng sosok itu. Nek boten umum. Lah mari dibuat jadi umum katanya. Itu mulai tanggal 1, Pak. Itu yang dicontohkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Jadi beliau itu setiap pergi ke pasar itu mesti takbir dan manusia semua ikut takbir. Itu yang mutlak. Yang muqayyad kapan mulainya? Benjing tanggal 9 nih. Jadi takbir muqayyad itu dibacakan setelah sholat. Kapan mulainya? Subuh hari Arafah. Jadi bakdo subuh nih kok, monggo sing dados imam. Plus sepakat datang mriki nek bar sholat kan boten dijaharkan nggih wiridanipun. Tapi khusus mengke tanggal 9 takbirnya dijaharkan nek perlu ngangge mic. Karena memang itu yang disunahkan. Jadi takbiran sejak subuh hari Arafah. Bar sholat itu takbiran sak cukupe, bariku monggo terus wiridan seperti biasa.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 13 ba'do asar. Karena kalau sudah masuk maghrib kan tanggal 14. Jadi kita takbirannya pada waktu itu. Kan mudah nih Bapak Ibu sekalian. Bagi yang pun ada kelebihan harta, kurban. Sing terpanggil kemarin berangkat haji. Intinya Bapak Ibu sekalian adalah kita hidupkan sunnah Rasulullah, kita berbanyak amal-amal soleh. Karena apa? Ya sesungguhnya semua itu dirancang dalam Islam supaya kita itu lazim, mulazamah dengan amal soleh. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, mukmin itu senantiasa keadaannya baik. Ini pun jam itu langkung. Tapi Allah telah tahu gitu, kalau gede gitu. Jadi dawai Nabi ngatain, al-mu'min bi khairin ala kulli hal. Mukmin itu senantiasa ada dalam keadaan baik apapun kondisinya. Itu mukmin. Tungza'u nafsuhu min baini hanabaihi, ketika nazaknya datang, dicabut nyawanya dari kedua lambungnya, wa huwa yuhmadullah. Dia bertahmid. Kalau gitu saya sering pernah menangis. Jadi orang mukmin itu keadaannya senantiasa baik, dan siapa yang keadaannya senantiasa baik saat dicabut nyawa pun dia bertahmid. Bertahmid itu maksud apa Bu? Alhamdulillah. Nek maus alhamdulillah itu pasti kantuk nopo? Dikantuk nikmat. Berarti nazak niku nikmat untuk sebagian kita. Dan semoga kita termasuk yang di situ. Dan Allah menjanjikan bisa Bapak Ibu sekalian. Maka penting bagi kita Bapak Ibu tadi istiqomah dalam iman, dawam dalam amal soleh, membersamai orang-orang soleh seperti hari ini. Karena Bapak Ibu sekalian, kata Allah, kata Nabi begini, idza aradallahu bi 'abdin khairan as-salahu, dalam matan yang lain ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah berikan maju. Yang lain ista'malahu, kalau bahasa saya dikaryakan. Maka ditanya oleh para sahabat, faqila ma'asalahu, faqila ista'malahu, kados pripun maksudnya niku Kanjeng Nabi, diparingi madu, dikaryakan itu. Kata Nabi begini, yaftahu lahu amalan sholih baina yadaya mautihi hatta yardha man haulahu. Dibuka kesempatan oleh Allah bagi orang tadi sehingga menjelang kematiannya dia bisa beramal soleh, sehingga ridho orang yang ada di sekitarnya. Maka kuncinya orang matinya husnul khotimah bukan masalah jenengan tunggu ini terus sakit alhamdulillah, utawi sakit mos la ilaha illallah warang buangel mau coba saat ini wangel betul kok terus tergesi rokok nih gimboten aku nunggu mau kulo mau karupan kok besok ya mugi-mugi sakit. Tapi ukuran yang jelas yang disebutkan oleh Nabi adalah tadi yaftahu lahu amalan sholih baina yadaya mautih. Ini dulu dibuka kesempatan oleh Allah. Jadi beramal soleh itu karena memang taufiknya Allah, bukan karena hebatnya kita. Allah memberi kesempatan kepada kita terus beramal soleh menjelang kematian kita. Masalah ini wow, mati ini buatan sakit diperkirakan. Maupun senior masih disian yora gitu loh. Terus kalau cerita tengah cuma sampai tersinggung, jenengan terus karena lebih bisa di Bangkulo, betul mesti mati ini dari Bangkulo ini koyo ini kudu kelopo ini kudu manggar gogrok ya akeh, belulu ya ceblok, cengkir ya ceblok, degan dirah bocah, gembotok ibu-ibu senengnya raka ruan, wis giaring nih kok ya pancen ya wis wayahe. Tapi artinya setiap saat maka Bapak Ibu pilihannya cuma satu.
istiqomah dalam iman, dawam dalam amal soleh, membersamai orang yang soleh. Dia kados sinten menika. Maka rawuh majelis taklim itu boten kok persoalan kewajiban, kebutuhan. Pun ngatur saged kulaturaken pas niki monor kula. Monggo Bapak Ibu supados sempurna menika keberkahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ali tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma yaqulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wansur ala mujahidin Gaza wansur ala mujahidin di kulli makan waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjana minal qawmi dhalimin wal kafirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.